Saat awal pernikahan, ibu mertua memberi menantunya mahar emas 100 juta. Namun ternyata setelah 3 tahun berlalu, adik ipar mengatakan itu emas dengan kadar paling rendah dan harganya tak sampai 50 juta. Tapi ibu yang membelinya untukku, sahutnya. Apa kau juga ikut saat membelinya? Aku tidak ikut. Ia mengingat saat itu, ibu menceritakan kepada para kerabat dan tetangga bahwa ia memanjakan menantunya dengan mahar emas ini. Ia pun mulai menyusun strategi. Apa mungkin ibu dibohongi oleh toko emas itu? Karena mereka tahu ibu orang tua yang membeli emas dengan jumlah besar. Mungkin saja itu terjadi, jawab sang ipar. 3 tahun belum terlambat, mari kita coba. Hari itu ibu mengumpulkan seluruh anaknya, karena sang ayah sedang sakit di kampung dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup tinggi. Ada biaya operasi, rawat inap, dan obat. Di sini totalnya 130 juta. Kalian masing-masing bisa memberi 30 juta, kata ibu. Mereka semua menyanggupi permintaan sang ibu. Saat itu ia mulai beraksi. Uang cash kami sudah diinvestasikan pada perusahaan. Tapi jangan khawatir, akhirnya ia mengambil mahar emas itu. Ibu memberikan emas ini untuk maharku, totalnya 100 gram, dengan harga 100 juta 3 tahun lalu. Saat ini harga emas sudah hampir 1.500.000 per gram. Bisa untuk investasi, jawabnya. Membuat ibu gelisah dan panik. Ibu memang visioner, kakak dan adik. Beli saja emasku untuk kalian simpan. Aku akan membayar seluruh tagihan itu, jawabnya. Tapi ibu melarang mereka. Kalau tidak, ibu saja yang menjualkan emas ini untukku. Bagaimana menurut kalian? Mertua begini memang harus diberi pelajaran. Ada apa ini? Kenapa kau menyuruhku buru-buru pulang? Apa kau sudah makan? Tanya suami. Aku belum makan. Ibu membuatkanku mie lagi. Sangat enak sampai aku tak tega memakannya. Kau boleh mencobanya, suruh sang istri. Saat suami mencobanya, ia pun tersadar jika mie itu hanya direbus tanpa bumbu apapun. Kenapa rasanya begini? Itulah yang kumakan sejak pulang ke rumah ini. Tak ada daging, hanya mie hambar dan telur di pagi hari. Apa kau pernah memikirkanku di rumah? Sekarang badanku panas dan susuku tak keluar. Anakmu sangat lapar. Jika terus begini, lebih baik aku pulang ke rumah orang tuaku saja. Akhirnya suami menghampiri sang ibu. Bu, kenapa rasanya begini? Tak bisakah kau memasak daging untuknya? Tanya sang anak. Apa yang salah? Ini mie nifas. Semua ibu baru makan mie ini untuk kesehatan, jawabnya. Tak ada nutrisi. Mie hanya tepung saja. Aku menyediakan banyak makanan di kulkas itu, jawabnya. Jadi wanita muda itu ingin aku memasak daging untuknya. Kenapa dia tak bisa sedikit berkorban untuk kesehatan bayinya? Aku sudah membesarkan 3 anak dan ini makanan yang kumakan dulu. Suruh saja dia makan, jangan manja, jawabnya. Bu, aku tahu kau dulu hidup menderita, tapi bukan berarti orang lain harus merasakan penderitaanmu dulu, jawab sang anak. Dia seorang ibu sekarang, tak berpenghasilan. Kenapa menuntutmu untuk makan enak, kata sang ibu. Bu, kau memang jahat. Mereka istri dan anakku. Aku bekerja untuk memberikan kehidupan yang baik untuk mereka. Kau sudah keterlaluan, kemasi barangmu sekarang. Apa kau mengusirku? Ya, akan ku antar kau pulang malam ini. Dasar anak durhaka. Kau memang anak sialan. Beraninya kau mengusirku dari sini, kata ibu. Ia pun mengemasi barang-barang ibunya. Sudah 1 tahun berlalu. Siang itu tiba-tiba ibu datang lagi ke rumah mereka. Bu, kenapa kau di sini? Kenapa memangnya? Aku sudah tahu, sudah saatnya kau merawatku, kata sang ibu sambil menerobos masuk menghampiri cucunya. Astaga, anak ini akan tertidur setelah minum susu, kata menantu sambil membawa anaknya masuk ke kamar. Lihat anakmu menangis, cepat beri dia makan, kata ibu sambil menggendong cucunya yang menangis. Apa kau tak dengar ini? Kenapa diam saja? Akhirnya sang ibu memberi anaknya empeng dan tangisan itu berhenti. Belum waktunya makan, dia hanya tidak nyaman karena tumbuh gigi. Tak usah repot-repot, biarkan saja dia bermain, jawabnya. Kenapa kau tak memasak apapun pagi ini untuk anakku? Tanya mertua. Tak perlu, kami hanya makan telur rebus dan biskuit protein, jawabnya. Ya sudah, aku akan memasak untuk kalian sekarang. Tak usah, aku sudah membeli catering dan menyewa petugas kebersihan harian. Membuat mertua terdiam. Kau tahu, dia tak mengizinkanku menyentuh apapun di rumah ini. Apa uangmu habis untuk membayar catering dan petugas kebersihan itu? Padahal aku bisa melakukannya untuk kalian. Aku juga nyonya di keluarga ini. Kenapa aku seperti orang asing di sini? Kata ibu mengadu pada sang anak. Bu, kau salah. Dia nyonya di keluarga ini. Kau hanya tamu di rumah kami. Jangan lupakan perlakuanmu padanya dulu. Itu haknya untuk mengatur rumahnya sendiri. Tolong hormati keputusan istriku. Jika kau mau tinggal bersama kami, jawab sang anak. Like, subscribe jika setuju dengan sikap suami pada sang ibu. Komentar untuk mertua kolot ini. Saat itu menantu mengambil antiseptik untuk membersihkan luka anaknya. Namun saat menunggu, ternyata ibu menempelkan liurnya pada luka sang cucu. Ibu, apa yang kau lakukan? Liur mengandung banyak bakteri, kata menantu. Omong kosong apalagi ini? Jadi kau pikir aku kotor? Apa aku yang melukai anakmu? Kata mertua. Ya memang, orang sehat punya banyak bakteri di mulutnya. Jadi mungkin memperparah luka ini, jawabnya. Ah, kau banyak teori. Aku membesarkan 3 anak dengan baik. Apa kau pikir kau lebih pintar dariku? Kau lebih percaya isi HP-mu daripada orang
orang tua, jawabnya sambil beranjak pergi. Malam itu sang anak demam tinggi dan ia menelepon suaminya untuk mengajak mereka ke rumah sakit. Malangnya nasibmu, tak perlu mengeluarkan biaya untuk rumah sakit, minum pil saja, katanya sambil mengambil pil penurun panas itu. Astaga ibu, ini pil orang dewasa, tidak bisa untuk anak-anak. Anak-anak minum saja setengah, jawabnya. Pil ini tidak bisa ditoleransi balita, bisa membuat kerusakan hati, jawabnya lagi. Aku sudah meminumnya sepanjang hidupku, tak terjadi apapun, kata mertua. Aku tak punya waktu untuk berdebat dengan teori kepintaran di kepalamu itu. Akhirnya ia pergi membawa sang anak ke rumah sakit. Saat cucunya akan berangkat sekolah, ibu memberikan beberapa jajanan. Ibu dia masih PAUD, tidak diizinkan membawa makanan selain buah dan air, kata menantu. Aku mengerti, bersiaplah, jawabnya. Namun saat menantunya pergi, ia memasukkan semua jajanan itu ke dalam tas cucunya. Saat jam makan siang, ia tiba-tiba ditelepon pihak sekolah. Maaf Nyonya, ada situasi yang ingin saya sampaikan. Bukankah Anda sudah membaca surat perjanjian yang telah ditandatangani? Anak-anak tak boleh membawa makanan selain buah. Jika ini masih terjadi, kami bisa saja mengeluarkan anakmu dari sekolah. Ternyata mertua tetap memasukkan jajanan itu ke dalam tas cucunya. Saat makan malam, tiba-tiba sang anak bilang dadanya sesak dan badannya gatal. Kenapa tanganmu ruam? Apa kau memberi udang itu? Tanya menantu. Aku tak tega membuangnya, jadi aku potong kecil. Lagi pula itu hanya sedikit, kata mertua. Tapi kau tahu dia alergi udang. Ya aku tahu, apa salahnya dibiasakan agar tidak alergi? Sang ayah pun langsung membawa anaknya. Bawa dia ke mobil dulu, aku akan bersiap. Ia tak kuasa menahan amarahnya dan membuang semua piring itu. Berapa masalah yang kau buat dengan kepintaranmu itu? Ini peringatan terakhirku. Jika kau berani menyentuh anakku lagi, akan kukembalikan kau ke kampung halamanmu. Like, subscribe jika setuju mertua begini harus diusir. Komentar untuk mertua sok pintar ini. Hari itu sang adik datang berkunjung. Ibu aku sangat ingin makan pangsit, kata adik pada ibunya. Akhirnya ibu menyuruh menantunya untuk membuat pangsit itu dengan bahan yang sudah ada di kulkas. Istriku sudah memasak nasi dan lauknya, jawab suami. Tak apa, itu bisa dimakan besok pagi saja. Cepatlah buat, suruh mertua. Suami menyuruh sang adik untuk membantunya memasak, karena ia akan segera pergi bersama istrinya. Aku tak bisa memasak, lagi pula sudah ada pembantu di rumah ini, jawabnya angkuh. Biarkan saja istrimu membuatnya, kata ibu. Saat itu adik makan jeruk hingga belepotan. Kakak ipar, ambilkan aku tisu, suruhnya. Ia tak henti menyuruh kakak iparnya. Apa kau punya gunting kuku? Ambilkan untukku, suruhnya lagi. Lihat teleponmu, aku sudah mengirim pesan, suruhnya lagi. Jangan lakukan itu, kata sang suami. Saat pangsit itu sudah siap dihidangnya, adik ipar justru tidak puas. Kakak ipar, sudah kubilang kau harus menyajikannya saat panas. Sekarang sudah dingin, aku tak mau memakannya, katanya sambil membentak sang ipar. Suami akhirnya marah dan menarik sang adik ke dapur. Panaskan sendiri, apa susahnya? Ibu lihat dia menyuruhku melakukannya, kata sang adik. Entah dari mana datangnya rasa tidak hormat ini, berteriak dan menyuruh orang lain seperti pembantu. Dan untuk ibu, lihat kau begitu memanjakannya. Lain kali kau juga harus meminta izin untuk mendatangkan tamu ke rumah kami. Ini bukan rumahmu, dan kau tak boleh makan apapun di rumah ini jika kau tak memasaknya sendiri. Subscribe jika setuju dengan sikap suami yang selalu membela istrinya. Komentar untuk adik ipar dan mertua kurang ajar itu. Bu, tolong jaga anakku sebentar, aku harus mengambil paket di lobi, kata menantu. Astaga, bawa saja dia bersamamu. Kau orang tua modern, anak-anak harus diasuh oleh satu generasi. Aku sudah tua, tak mudah bagiku mengasuh bayi sekecil itu. Jangan mencariku untuk mengasuhnya, sahut mertua. Membuat menantunya kesal dan meninggalkannya pergi. Sore itu ibu melihat anaknya mencuci pakaiannya sendiri. Tidak bisakah kau mencuci pakaian suamimu? Kau bisa mencuci bersama pakaianmu juga kan, kata mertua. Aku tidak ada kewajiban merawat anakmu. Anak harus dirawat oleh satu generasi. Aku sangat sibuk, bagaimana bisa aku mengurus anakmu? Aku hanya akan merawat anakku saja, jawabnya. Saat menonton TV, mertua kembali berulah. Sayang, apa kau tahu? Adik sepupumu sudah bekerja setelah 3 bulan masa nifas dan punya gaji 2 digit. Tidak seperti wanita ini yang terus menghabiskan uangmu. Belum selesai bicara menantu menjawab. Oh ya, bukankah itu cucu kedua? Tidak heran dia bisa bekerja karena ibu mertua mengurus cucunya dengan teliti. Jadi dia bisa bekerja dengan tenang. Kalau aku sih belum pernah bertemu dengan mertua sebaik itu, sahutnya. Saat memasak, ia kekurangan garam dan menyuruh ibu mertua. Astaga, bahuku sakit sekali. Kenapa kau tidak membelinya sendiri? Apa kakimu tidak bisa digunakan? Jawabnya membuat menantunya muak. Kau selalu sakit setiap saat. Saat mertua ingin meminta bantuan membayar tagihan telepon, ia pun ikut berpura-pura. Astaga, pinggangku sakit sekali, pusing sekali, aku baru saja melahirkan. Badanku belum pulih, belilah sendiri. Sakit sekali, aku tak ingat, jawabnya. Hari itu suami tidak makan malam bersama, tapi menantu membuat begitu banyak
banyak hidangan daging. Kau memang wanita tak tahu diri, suamimu tidak ada di rumah. Beraninya kau memasak begitu banyak daging untuk dirimu sendiri. Apa kau tak sadar diri? Kau wanita tak berpenghasilan, jawabnya. Akhirnya menantu tak kuasa dan masuk ke kamar mertuanya. Baiklah, kau bilang aku wanita tak berpenghasilan, sambil mengacak-acak kamar mertuanya yang dipenuhi berbagai makanan di setiap sudut. Apa kau juga wanita berpenghasilan? Kau selalu bilang badanmu sakit. Apa kau tak sadar diri? Ini semua kue coklat, keripik, kacang, roti. Lihat dirimu sendiri tua bangka. Apa yang kalian lakukan jika punya mertua macam begini? Like, subscribe jika setuju mertua suka ikut campur ini harus dilawan. Tak baik makan di dalam kamar, apalagi sambil main HP sindir mertua. Bu, dia bisa makan di mana saja, sahutnya. Oh begitu, ya sudah kalian makan di kamarku saja. Mereka pun benar-benar makan dengan meja di kasur sang ibu. Dasar anak muda bisa tak mengerti bahasa orang tua. Saat sarapan dihidangkan, ibu mertua kembali menyindir. Apa ini makanan manusia? Tanya mertua. Bukan itu makanan anjing, jawabnya sambil memberi sang ibu sarung tangan untuk makan. Sore itu istri melihat paket kalung giok emasnya telah dibuka oleh sang mertua. Bu, apa itu kalung? Bukan, ini aku beli sendiri, jawabnya. Ya sudah, bawalah jika ibu suka, aku akan merubah alamat cicilannya. Giok memang lambang keberuntungan, kata menantu. Tolong jangan sembarangan mengambil barang orang, kata sang anak. Apa salahnya, kita keluarga, apapun milikmu juga milikku di sini, kata sang ibu. Tidak masalah bu, apapun paket yang datang boleh ibu pakai, sahut sang menantu. Akhirnya saat sebuah paket datang, ibu tak sabar mencobanya, tapi ternyata itu rok mini. Bagaimana menurut kalian sikap yang tepat menghadapi ibu dan mertua begini? Tulis di kolom komentar ya.